Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana alur kisah Attack on Titan season 1 dan 2 secara detail. Pada video kali ini saya akan menjelaskan alur cerita Attack on Titan season yang ketiganya. Attack on Titan season ketiga dimulai dari sebuah rumah yang dijadikan markas pasukan pengintai dan sedang dibersihkan oleh para pasukan pengintai. Levi, Sasha, Armin, Jean, dan pasukan pengintai lainnya sibuk membersihkan markas barunya tersebut. Hanji mulai bereksperimennya terhadap Eren untuk belajar mengeraskan kulit titannya untuk menutup lubang tembok Maria. Eren yang diperlihatkan sudah berubah menjadi titan berusaha sekuat tenaga mengeraskan kulit titannya. Namun sayangnya setelah berkali-kali mencoba, usaha tersebut gagal tanpa diketahui penyebabnya. Eren yang sudah berubah berkali-kali membuat perubahan bentuk titannya semakin mengecil. Di sini terungkap fakta bahwa seorang yang sudah melakukan perubahan titan secara berulang-ulang dalam satu waktu, maka perubahan besar tubuh titannya semakin mengecil. Levi dan Erwin berbicara tentang gadis yang mengetahui kebenaran tentang tembok yang di dalamnya terdapat titan yang bernama Krista atau Historia Reis. Malam harinya, Erwin mengungkapkan sudah mengetahui kehidupan masa kecil Historia kepada Levi, bahwa Historia adalah anak haram dari Raja Reis, dan hal tersebut bukanlah hal yang sangat membahagiakan. Hanji datang ke markas dan mengabarkan kepada Levi dan pasukan pengintai lainnya bahwa Pendeta Nick telah tewas dibunuh di desa Tros. Hanji yang sempat ingin melihatnya secara langsung dihalangi oleh polisi militer. Ia berjanji kepada polisi militer akan mengusut tuntas pembunuhan Pendeta Nick walaupun bukanlah tugasnya. Hanji menduga Pendeta Nick telah disiksa terlebih dahulu sebelum terbunuh, karena kuku tangannya terlihat terkelupas dan mencurigai polisi militerlah yang melakukannya. Hal tersebut dilakukan oleh polisi militer karena Pendeta Nick membantu pasukan pengintai. Hanji sempat kecewa karena ia sempat menyembunyikan keberadaan dan memalsukan identitas Pendeta Nick, namun tetapi akhirnya diketahui dan dibunuh. Armin berpikir ada hal lain yang menyebabkan dirinya terbunuh selain membantu pasukan pengintai, tetapi hal tersebut masih belum diketahuinya. Tak lama kemudian ada sebuah surat dari Komandan Erwin kepada Levi yang isinya meninggalkan markas secepatnya dan jangan sampai meninggalkan jejak. Tak lama kemudian, polisi militer datang menggerebek markas pasukan pengintai. Hal tersebut dilakukannya karena aktivitas pasukan pengintai sudah dilarang dan harusnya menyerahkan Eren dan Historia. Bahkan Komandan Erwin diperlakukan seperti seorang tahanan oleh polisi militer. Levi memutuskan untuk mencari dalang dari semua ini. Hanji kemudian berniat pergi ke tempat Erwin, tetapi sesaat sebelumnya Eren memberikan surat yang berisi percakapan antara Mir dan Bertolt. Terlihat ada dua orang yang sedang memata-matai pasukan yang dipimpin oleh Levi, tetapi sayangnya belum ditunjukkan wajahnya. Levi, Connie, Sasha, Eren, dan yang lainnya sedang berjalan di Tors. Ia melihat anggota polisi militer yang sedang membagikan makanan dari Raja Fritz. Ternyata tujuan dari Raja membagikan makanan adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari penduduk. Levi dan yang lainnya diserang oleh kereta kuda dari belakang dan menculik Eren dan Historia. Tak lama kemudian diperlihatkan Eren dan Historia yang sedang menaiki kereta kuda yang lain. Ternyata yang diculik tersebut bukanlah Eren tetapi Jean dan Armin yang menyamar. Mikasa terus mengawasi mereka berdua dari balik jendela dan melaporkannya kepada Levi. Levi memutuskan untuk pergi ke tempat Eren yang menaiki kereta kuda dan menugaskan Mikasa untuk mengurus keselamatan Jean dan Armin dari penculik. Karena penculik tersebut hanyalah amatiran yang tidak mengetahui wajah asli dari Eren dan Historia. Mikasa yang dibantu Sasha kemudian menyerang semua penculik amatiran tersebut untuk membebaskan Armin dan Jean. Di tempat lain, Levi dan salah satu pasukan pengintai yang bernama Niva sedang mengawasi Eren yang berada di dalam kereta kuda. Levi menceritakan fakta tentang keberadaan Kenny, si penjagal yang telah membunuh 100 polisi militer benar-benar ada dan ia pernah tinggal bersamanya sewaktu kecil.
Tanpa diduga ada seseorang yang menyerang Levi dan Niva dari belakang dengan pistol. Niva yang terkena serangan tersebut tewas di tempat, sedangkan Levi berhasil kabur. Levi melihat orang yang menyerangnya ternyata adalah Kenny si penjaga yang baru saja ia ceritakan. Levi dan Kenny bertarung hebat di atap rumah, namun Levi berusaha kabur karena banyaknya bawahan Kenny yang ikut menyerang dengan pistol. Ia pun terjebak di sebuah bar dan Kenny berusaha membunuhnya. Kenny mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang polisi militer. Levi sempat kaget karena Kenny yang dulu adalah seorang pembasmi polisi militer malah ikut bergabung dengan polisi militer. Levi yang sudah terjebak dengan Kenny dan bawahannya berhasil kabur, bahkan berhasil melayangkan satu tembakan kepada Kenny walaupun tidak mengalami luka. Connie, Mikasa, Jean, dan Armin melihat Levi sedang diserang seseorang ketika mengejar kereta kuda. Levi kemudian menyuruh mereka semua untuk mengejar kereta kuda tersebut. Di tempat lain, para petinggi sedang rapat membahas mengenai Erwin dan lokasi Eren dan Historia. Di sini diperlihatkan bagaimana wajah dari Raja Fritz yang sedang melamun. Salah satu anggota rapat mendapat surat dari Raja Rodriguez bahwa Eren dan Historia telah tertangkap dan menyebutkan sudah mengantisipasi rencana Erwin dan pasukan pengintai. Di tempat lain, Levi dan yang lainnya gagal menyelamatkan Eren dan Historia dan menyusun rencana di sebuah ruangan. Levi kemudian menginterogasi seseorang yang mereka tangkap yang sempat menjadi supir kereta Eren dan Historia. Mikasa teringat dengan orang tersebut. Ia adalah orang yang bernama Dimo Reves yang pernah memperlambat penduduk untuk mengungsi. Ia mengaku cuma diperintahkan polisi militer untuk menculik Eren dan Historia. Ia pun takut kalau polisi militer akan membunuhnya karena gagal menculik Eren dan Historia. Levi kemudian mengajaknya untuk bekerja sama dengan pasukan pengintai agar tidak dibunuh oleh polisi militer. Dimo setuju dengan tawaran Levi tersebut untuk bekerja sama dengan pasukan pengintai. Di lain tempat, Hanji melaporkan keadaannya kepada Erwin kalau Eren dan Historia telah ditangkap. Hanji juga membacakan surat yang diberikan Eren sebelumnya kepada Erwin. Inti dari surat tersebut adalah harus cepat menyelamatkan Eren karena jika terlambat maka Eren akan dimakan. Di sisi lain, Dimo yang sudah bekerja sama dengan pasukan pengintai sedang menaiki kereta kuda bersama dua orang polisi militer dan menyampaikan ia telah menangkap Levi dan teman-temannya. Tetapi ternyata Dimo berbohong dan menjebak dua polisi militer tersebut kepada pasukan pengintai. Anak Dimo yang bernama Flugel khawatir dengan apa yang telah dilakukannya. Levi menginterogasi salah satu polisi militer tersebut dengan mau mengatakan di mana keberadaan dari Eren dan Historia. Hanji yang datang kemudian menggantikan Levi menginterogasi polisi militer tersebut. Tetapi sayangnya masih tidak mau mengatakannya dan bersiap mati. Tak lama kemudian berkat trik menipu Hanji, salah satu polisi militer tersebut mau mengatakan rahasia kerajaan. Ia mengatakan bahwa Rodriguez adalah keluarga kerajaan yang sebenarnya. Di tempat lain, Dimo yang sedang menunggu anaknya Flugel yang sedang buang air kecil dibunuh oleh seseorang dari polisi militer, dan anaknya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Levi dan semua pasukan kaget mengetahui bahwa keluarga Reis adalah penerus kerajaan sebenarnya, sehingga Historia akan dijadikan ratu selanjutnya. Dengan fakta tersebut, Hanji berpendapat Eren dan Historia sedang berada bersama Rodriguez. Rodriguez diperlihatkan sedang bersama Historia dan mengatakan yang sebenarnya bahwa ia adalah anaknya. Sedangkan Eren masih dalam keadaan tangan dan kaki terikat oleh borgol sedangkan mulutnya disumpal. Sebelumnya dikisahkan Historia menceritakan masa lalunya kepada pasukan pengintai bahwa ia lahir di peternakan kecil bagian utara tembok Rose. Itu adalah tempat yang dipunyai oleh keluarga Reis dan ia sering membantu peternakan di sana. Sedangkan ibunya selalu membaca buku. Ibunya sering pergi di malam hari yang dijemput dengan kereta kuda, tentunya dengan dandanan yang sangat cantik. Esoknya Historia ditinggal pergi oleh ibunya dan tak pernah kembali. Lalu setelah tembok Maria runtuh oleh serangan Titan, Historia pertama kali bertemu ayahnya yang datang bernama Rodriguez. Dari balik pintu, Historia melihat ibunya yang sedang terdiam. Ayahnya kemudian mengajaknya untuk pergi dan tinggal bersamanya. Tak jauh meninggalkan rumah, ia dikepung oleh polisi militer yang dipimpin oleh Kenny, bahwa apa yang dilakukan oleh Rodriguez adalah sebuah masalah.
Kenny membunuh istri simpanan tersebut di depan anaknya, kemudian membiarkan anaknya pergi dan mengganti nama asli anaknya dengan nama samaran Crystal Lance. Rodriguez menjelaskan kepada Historia bahwa ia mempunyai darah kerajaan dan dapat menyelamatkan keberadaan umat manusia di dalam tembok dan mengajak Historia untuk pergi. Di tempat lain, Leppy menjelaskan apa isi surat yang diberikan oleh Eren kepada Hanji kepada anggota pasukan pengintai. Bahwa Ymir dulunya adalah Titan, namun setelah memakan manusia yang mempunyai kekuatan Titan, maka ia akan berubah kembali menjadi seorang manusia. Hanji juga berpendapat misi Reiner, Beltot, dan Annie berasal dari luar tembok adalah untuk menculik Eren yang mempunyai kemampuan berubah menjadi Titan. Pasukan pengintai yang dipimpin oleh Leppy kemudian pergi menyelamatkan Eren dan Historia. Di tempat lain, Erwin kedatangan tamu komandan pasukan siaga yang bernama Pixis. Erwin mengatakan berencana untuk merebut tembok Maria dari Titan dan menggulingkan pemerintahan. Tak lama kemudian, Hanji datang melapor ke Erwin bahwa raja yang selama ini berkuasa adalah palsu dan Reis adalah keluarga kerajaan yang asli. Pixis kemudian setuju untuk membantu Erwin untuk menggulingkan pemerintahan dari raja palsu ini. Erwin kemudian pergi sebagai perwakilan pasukan pengintai yang dituduh sebagai pembunuh. Ia mengetahui bahwa pemerintah sedang membuat skenario pembunuhannya. Erwin kemudian menjadikan Hanji sebagai penggantinya bila Erwin telah tiada. Di tengah perjalanan, Erwin mengingat kisahnya tentang ayahnya yang seorang guru dibunuh oleh polisi suruhan pemerintah. Karena menjelaskan kepadanya bahwa buku sejarah yang diberikan pemerintah tentang 3 tembok penuh dengan pertanyaan dan misteri yang terjadi 107 tahun yang lalu. Bagaimana semua umat manusia yang berada di dalam tembok ingatannya telah dihapus oleh raja. Erwin merasa dendam kenapa ayahnya yang mengatakan sesuatu yang mendekati kebenaran harus dibunuh. Bahkan pemerintah menganggap pembunuhan tersebut merupakan suatu keadilan. Di tempat lain, polisi militer membuat pengumuman untuk menangkap Leppy dan teman-temannya kepada para penduduk yang disebar melalui sebuah kertas. Bahkan polisi militer berniat mencari mereka semua saat malam. Leppy dan anggota pasukan lainnya yang sedang membuat rencana menyelamatkan Eren dan Historia kedatangan 2 orang polisi militer yang sedang mencarinya. Kedua polisi militer tersebut diketahui bernama Marlo dan Hitch dan melihat Armin di sungai. Tanpa diduga mereka berdua diserang dan kemudian berhasil ditangkap. Di tempat lain, anak dari Dimo yaitu Plugel sedang dikejar oleh polisi militer. Ia merupakan satu-satunya orang saksi atas pembunuhan ayahnya. Ia yang telah terjebak kemudian ditolong oleh Hanji. Hanji mengetahui bahwa Plugel mengetahui kebenaran tentang pembunuhan ayahnya dan memintanya melakukan sesuatu untuk membuktikan kebenaran bahwa pasukan pengintai tidak bersalah. Di tempat lain, Leppy menangkap polisi militer tersebut kemudian dengan sukarela bersedia membantu pasukan pengintai untuk menangkap pimpinan polisi militer untuk mengetahui lokasi Eren dan Historia diculik. Leppy yang telah berhasil menangkap salah satu anggota kepolisian pusat yang bekerja untuk pemerintah kemudian menginterogasinya. Di lain tempat, Plugel yang telah berlari dari polisi militer telah terdesak tidak bisa kabur lagi. Plugel memancing polisi militer untuk mengatakan apa yang terjadi kepada ayahnya yang telah terbunuh. Polisi militer kemudian mengatakan bahwa ayahnya pantas mati karena mengkhianati polisi militer dan berpihak dengan pasukan pengintai. Di sini Plugel baru tahu bahwa kepolisian pusat menyuruh ayahnya untuk menculik Eren dan Historia. Polisi militer kemudian mengakui bahwa merekalah yang telah membunuh ayahnya karena ayahnya Plugel telah banyak mengetahui rahasia. Sesaat sebelum Plugel ditembak oleh polisi militer, ia diselamatkan oleh Hanji dan Jean dan juga banyak penduduk yang mendengar perkataan polisi militer tersebut. Sehingga semua penduduk tahu kebenarannya dan menjadi saksi kalau penangkapan Erwin hanya skenario yang dibuat oleh kepolisian pusat atau pemerintah. Di lain tempat, Leppy yang menginterogasi salah satu anggota kepolisian pusat menanyakan di mana Eren dan Historia berada. Tetapi sayangnya orang tersebut tidak mengetahuinya dan yang tahu keberadaannya hanya Kenny Ackerman. Tak lama kemudian Sasha menyadari banyak orang yang datang mendekati mereka. Di lain tempat, Erwin sedang bertemu dengan petinggi pemerintah untuk diinterogasi karena telah membunuh Dimo Reves dan menolak menyerahkan Eren. Terlihat pula raja palsu yang sedang duduk dan tidak berbicara sedikit pun. Erwin kemudian mengatakan rencananya kepada para petinggi pemerintah untuk melakukan perebutan tembok Maria. Dan jika tidak dilakukan maka banyak para Titan yang akan masuk ke tembok Rose dan selanjutnya tembok Sina.
sehingga menyebabkan banyak penduduk yang mengungsi dan kekurangan makanan. Para petinggi kemudian berdiskusi dan memutuskan untuk menghukum mati Erwin. Sesaat kemudian, ada anggota pasukan siaga yang melaporkan bahwa ada Titan yang menembus tembok Roche yang disebabkan oleh Titan kolosal dan Titan armor. Dengan kejadian tersebut, banyak orang yang mengungsi ke tembok Sina. Komandan Pixis memerintahkan pasukannya untuk membantu pengungsian yang sedang menuju tembok Sina. Sayangnya perintah Pixis ditolak oleh petinggi pemerintah dan memutuskan menutup gerbang tembok Sina dan tidak memperbolehkan para pengungsi masuk ke tembok Sina. Perkataan petinggi pemerintah tersebut membuat terkejut pimpinan polisi militer Neil Dauk. Ia berdebat dengan petinggi pemerintah tersebut karena sangat kejam berniat membiarkan banyak penduduk Roche yang akan terbunuh, sehingga ia tidak setuju dengan perintahnya tersebut. Tak lama kemudian, pimpinan 3 pasukan militer yang bernama Jack Lay datang dan mengatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan petinggi pemerintah yang membiarkan penduduk Roche terbunuh. Jack Lay mengatakan kepada para petinggi bahwa laporan yang menerangkan bahwa Titan telah menyerang hanyalah laporan palsu. Ia hanya ingin melihat tindakan apa yang dilakukan para petinggi pemerintah bila menghadapi situasi seperti ini. Dan ternyata tindakannya sangat kejam karena membiarkan semua penduduk Roche akan tewas dimakan para Titan. Semua ini adalah rencana Pixis yang didapatkan dari Erwin saat mereka bertemu sebelumnya. Pixis mengatakan bawahannya lebih menghargai nyawa umat manusia daripada petinggi pemerintah. Rencana menggulingkan pemerintah yang sudah direncanakan Erwin pun sukses. Semua anggota polisi militer yang berpihak dengan pemerintah sudah ditangkap. Pixis juga mengungkapkan bahwa raja yang sekarang berkuasa adalah palsu, dan mulai sekarang pasukan militer mengambil alih pemerintahan. Di tempat lain, Levi ternyata didatangi oleh Hanji dan pasukannya, dan menyampaikan sebuah surat bahwa rencana yang menggulingkan pemerintah telah berhasil, dan untuk sementara pemerintah di bawah kekuasaan Panglima Jack Lay. Pasukan pengintai kemudian dibebaskan dari segala tuntutan, dan Hanji telah mengetahui lokasi dari Eren dan Historia diculik. Hanji bercerita insiden 5 tahun yang lalu ketika tembok Maria ditembus oleh Titan. Raja Rodreis adalah orang yang baik. Ia mempunyai 5 orang anak dan putri sulungnya bernama Prida merupakan anak yang sederhana. Hingga insiden mengerikan terjadi bagaimana ada para perampok dan menyerbu dan membakar gereja tempat Rodreis yang sedang berdoa. Semua anggota keluarga Rodreis tewas terbunuh kecuali Rodreis yang berhasil lari menyelamatkan dirinya. Dan kejadian mengerikan tersebut terjadi hanya beberapa hari sebelum ibu dari Historia dibunuh oleh orang suruhan polisi militer pusat. Rodreis yang telah kehilangan seluruh anggota keluarganya tiba-tiba berniat mendekati Historia dan mungkin ada suatu alasan ia mendekati Historia. Hanji menyebut gereja yang sebelumnya telah runtuh karena serangan perampok sekarang telah dibangun kembali oleh Rodreis. Sehingga Hanji berpendapat Eren dan Historia disekap di sana. Di lain tempat, Eren diperlihatkan di suatu tempat dengan kedua tangan dan kakinya terikat oleh borgol serta mulutnya disumpal. Ia melihat Historia berpakaian rapi layaknya seorang bangsawan. Eren melihat tempatnya tersebut penuh dengan bangunan kristal yang bercahaya. Rodreis dan Historia kemudian menyentuh tubuh Eren dengan harapan dapat mengingat kejadian masa lalu. Dalam ingatan Eren terlihat keluarga Rodreis telah diserang seseorang dan gereja sudah terbakar. Ia melihat kunci dan disuntikan sesuatu oleh ayahnya sehingga berubah menjadi Titan kemudian memakan ayahnya. Historia juga mengingat ketika kecil sedang bermain dengan seorang perempuan, tetapi ingatannya hilang ketika wanita tersebut ingin pergi. Rodreis mengatakan orang tersebut adalah Prida yang tak lain adalah kakak tirinya. Ia menggunakan kemampuan Titannya untuk menghilangkan ingatan Historia. Historia bertanya tentang keberadaan Prida kepada ayahnya. Dan dijawablah tewas dibunuh oleh Grisha Jagger, ayah dari Eren. Bahkan bukan hanya Prida tetapi semua anak dan istrinya juga telah terbunuh. Ia mengungkapkan Grisha mempunyai kekuatan Titan dengan tujuan mencuri kekuatan Titan keluarga Reis yang dimiliki oleh Prida. Sebenarnya kekuatan Titan Prida lebih kuat daripada Titan apapun dan tidak terkalahkan. Namun sayangnya ia belum mempunyai pengalaman dalam menggunakan kekuatan Titannya tersebut. Sehingga Prida kalah dalam pertarungan tersebut kemudian dimakan dan kekuatan Titannya diambil oleh Grisha. Anak-anak dan istrinya dibunuh dengan keji oleh Titan Grisha. Sedangkan dirinya berhasil selamat dengan melarikan diri dan gereja tersebut diperlihatkan sudah terbakar.
Tak lama kemudian, Kenny datang di hadapan Rodriguez, Historia, dan Eren. Ia memberikan informasi pasukan pengintai telah berhasil merebut pemerintahan dan semua polisi militer berpihak kepadanya. Kenny kemudian diperintahkan keluar oleh Rodriguez dan tetap menjaga penjagaan di luar karena akan melakukan ritual. Di lain tempat, Erwin dan seluruh pasukan pengintai berangkat menyelamatkan Eren dan Historia yang berada di gereja keluarga Reis. Lepi, Mikasa, Hanji, dan yang lainnya menceritakan tentang suku Ackerman. Mikasa bercerita bahwa ibunya adalah suku Asia dan ayahnya suku Ackerman. Dua suku ini selalu dipersekusi di dalam kota. Apalagi kedua orang tuanya berbeda suku sehingga mereka sulit tinggal di mana-mana dan selalu dikejar bahkan hingga ke gunung di dekat tembok. Lepi juga mengatakan bahwa Kenny adalah orang yang berasal dari suku Ackerman. Dan suku Ackerman mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa ketika telah dibangkitkan. Kenny yang sedang berjaga mengingat masa lalunya. Bagaimana kakeknya yang sedang terbaring sakit menceritakan tentang suku Ackerman. Kenny bertanya kepada kakeknya, kenapa suku Ackerman selalu dipersekusi, padahal sukunya selalu melindungi raja. Kakeknya menjawab bahwa suku Ackerman tidak dibenci raja. Hanya saja mereka takut terhadapnya karena kerajaan tidak dapat mengendalikan suku Ackerman. Walaupun kenyataannya suku Ackerman adalah keluarga kesatria pelindung utama keluarga kerajaan. Dan juga sang raja selalu mewariskan kekuatan Titanis secara turun-temurun. Raja yang memiliki kekuatan Titan tersebut maka dapat menghilangkan ingatan umat manusia, bahkan ingatan masa lalunya. Namun, sayangnya tidak berpengaruh kepada beberapa suku yang kemudian memberontak pada kerajaan. Di antara suku tersebut adalah suku Asia dan suku Ackerman, sehingga mereka dipersekusi. Kenny kemudian mengatakan kepada kakeknya telah menemukan adiknya yang bernama Kuchel yang bekerja sebagai pelacur di bawah tanah dan hamil oleh salah satu pelanggannya. Di tempat lain, Lepi dan yang lainnya menemukan jalan yang menuju ruang gereja tempat Eren dan Historia berada. Rodriguez menunjukkan sesuatu kepada Historia dari tasnya berupa suntikan serum. Eren yang melihat isi tas tersebut mengingat bahwa suntikan serum tersebut pernah digunakan ayahnya untuk menyuntiknya. Tak lama kemudian, Lepi dan temannya berhasil menjebol tempat persembunyian Rodriguez dan menembakkan tong berisi minyak sehingga menimbulkan asap yang pekat. Lepi dan yang lainnya mulai menyerang semua prajurit bawahan Kenny. Satu demi satu prajurit bawahan Kenny tewas terbunuh. Lepi yang berusaha menyerang bawahan Kenny kemudian diserang langsung oleh Kenny. Pertarungan mereka pun tidak terhindarkan. Kenny yang terkena serangan pisau dari Lepi di bagian perutnya hingga akhirnya berniat untuk kabur. Sedangkan Hanji terkena serangan dari lawannya sehingga membuatnya terluka dan jatuh. Para pasukan Kenny kemudian mundur dan menutup lubang jalan masuk untuk melindungi proses ritual Raja Rodriguez. Di tempat lain, Rodriguez sudah berniat menyuntikkan serum Titan kepada Historia dan menceritakan bahwa gerejanya dibangun melalui kekuatan Titan seperti yang ada pada 3 tembok besar yang melindungi umat manusia. Prida yang mampu berubah menjadi Titan bukan hanya memiliki kekuatan Titan saja, tetapi mengetahui asal-usul dan sejarah dari asal-muasal dunia ini. Prida yang masih berusia 15 tahun melakukan ritual ini untuk memakan pamannya yang mempunyai perubahan menjadi Titan dan mewarisi kekuatannya serta mengetahui sejarah dan terciptanya dunia ini. Hal ini dilakukan secara terus-menerus selama lebih dari 100 tahun dan secara turun-temurun dilakukan oleh anggota keturunan kerajaan. Hingga akhirnya kekuatan tersebut diambil oleh Grisha, ayah dari Eren. Sayangnya, kekuatan dari Titan milik keluarga Reis tidak akan sempurna bila tidak digunakan oleh anggota keturunan kerajaan. Rodriguez kemudian menyuruh Historia untuk menyuntikkan dirinya agar berubah menjadi Titan. Tetapi kemudian Historia bertanya kepada ayahnya kenapa selama ini para keturunan Reis tidak melenyapkan para Titan di luar tembok dan membebaskan umat manusia. Rodriguez menjawab hal tersebut karena keinginan dari Raja Pertama agar umat manusia tetap hidup di dalam tembok. Dan Raja Pertama percaya bahwa itu adalah jalan terbaik menuju kedamaian sesungguhnya. Rodriguez menjelaskan bahwa ia dan adiknya ketika kecil pernah menanyakan hal serupa untuk melenyapkan para Titan, tetapi selalu saja ditolaknya. Hingga tiba akhirnya ayahnya dimakan oleh adiknya dan mewarisi kekuatan Titan tersebut.
Ia pun mulai mengerti untuk membuat dunia dan menjaga dunia ini diperlukan sosok yang kuat seperti adiknya. Sehingga orang-orang yang mewarisi kekuatan Titan dianggap sebagai dewa dan ditugaskan untuk menjadi penyelamat umat manusia. Historia yang telah mendengar cerita Rodriguez tersebut berniat menyuntikkan serum Titannya. Tetapi sesaat kemudian ia malah membuang serum Titan tersebut sehingga membuatnya hancur. Historia yang marah kemudian membanting ayahnya ke tanah dan lebih memilih menyelamatkan Eren. Rodriguez yang telah terjatuh kemudian memakan serum yang hancur tersebut, sehingga membuatnya berubah menjadi Titan. Lepi dan pasukannya tidak dapat masuk ke tempat Rodriguez karena jalannya telah ditutup. Tapi ia menemukan atap lubang yang mungkin dapat menembus ke tempat Rodriguez. Tak lama mereka semua melihat cahaya yang dipercaya sebagai perubahan Titan. Bangunan pun mulai hancur berantakan. Sedangkan Historia terus berusaha melepaskan ikatan borgol tangan dan kaki Eren. Tetapi karena efek dari perubahan Titan Rodriguez, ia terpental dan tertolong oleh Mikasa yang berhasil masuk. Sedangkan teman yang lainnya berusaha membuka ikatan borgol Eren. Karena perubahan Titan Rodriguez yang begitu besar menyebabkan bangunan di sekitar menjadi runtuh. Kenny yang berada di tempat tersebut melarikan diri keluar dan menyuruh para prajuritnya untuk cepat keluar. Eren dan semua temannya sudah tidak dapat berbuat apa-apa karena terjebak di dalam. Eren merasa putus asa dan akhirnya memutuskan memakan serum armor yang ada di dekatnya dan berubah. Ia diperlihatkan telah bisa mengeluarkan kekuatan pengerasan kulitnya yang dipergunakan untuk mengeraskan seluruh dinding dan melindungi teman-temannya. Sedangkan semua prajurit Kenny tewas tertimpa reruntuhan dinding. Armin, Hanji, dan Moblit yang telah keluar dari gereja melihat perubahan Titan Rodriguez yang sangat besar hingga menghancurkan seluruh gereja. Sementara Erwin dan pasukannya terkejut melihat makhluk besar yang muncul. Eren dan semua temannya yang berhasil selamat dari reruntuhan dinding gereja berkat kekuatan pengerasan Titan Eren. Lepi kemudian berpikir menutup lubang tembok Maria bukan hal yang mustahil karena Ellen telah mempunyai kemampuan pengerasan kulit Titannya. Mereka semua kemudian keluar dan berniat mengejar Titan Rodriguez dan bertemu dengan Erwin dan pasukannya. Erwin terkejut mengetahui bahwa makhluk tersebut adalah Rodriguez yang telah berubah menjadi Titan. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur terlebih dahulu dan memperkirakan Titan tersebut menuju ke dalam tembok. Lepi dan pasukan yang telah sampai di dalam tembok kemudian terkejut mendengar perkataan Lepi bahwa Historia akan menjadi ratu selanjutnya. Historia dengan berat hati menerimanya, tetapi dengan satu syarat, yaitu dapat membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Para pasukan diperlihatkan sedang menyusun strategi untuk membunuh Titan Rodriguez yang akan segera datang. Para pasukan yang sedang rapat menjelaskan bahwa Eren sudah berusaha untuk mengendalikan Titan Rodriguez, namun usahanya gagal. Titan Rodriguez terus maju menuju tembok. Erwin mengatakan kepada salah satu pasukan siaga, Titan Rodriguez merupakan Titan terbesar yang pernah ada. Bahkan besarnya melebihi Titan kolosal yang pernah menyerang 5 tahun lalu. Ia memprediksi tidak akan sulit untuk menghadapinya. Bahkan pasukan pengintai siap mengerahkan semua kemampuannya. Paginya semua pasukan siaga sudah siap menyerang Titan Rodriguez yang sebentar lagi akan sampai tembok. Para pasukan siaga yang berjaga di atas tembok kemudian mulai menyerangnya dengan meriam. Sayangnya semua serangan meriam tersebut gagal membunuhnya, dan Titan Rodriguez terus maju untuk mendekati tembok. Pasukan pengintai yang dikomandoi oleh Erwin sudah mempersiapkan rencana terakhirnya, yaitu mengumpulkan semua mesiu dalam tong yang dikumpulkan dengan jaring. Mereka semua berniat meledakkan tong tersebut ke dalam mulut Titan Rodriguez. Pasukan siaga terus saja menyerang Titan Rodriguez dengan meriam secara membabi buta, hingga akhirnya berhasil melukai punggung belakangnya. Tetapi Titan Rodriguez membalas dengan mengeluarkan uap asap panas yang mengakibatkan semua pasukan siaga kepanasan. Ia kemudian memunculkan wajah serta organ perutnya yang terluka. Pasukan pengintai kemudian mengambil alih pasukan siaga untuk memulai menyerang Titan Rodriguez. Eren pun berubah ke bentuk Titannya untuk bersiap menyerang. Pertama-tama, Sasha mendorong tong yang sudah diisi dengan mesiu menyerang tangan Titan Rodriguez hingga akhirnya kehilangan keseimbangan.
Titan Eren kemudian berlari dan memasukkan tong yang sudah diisi mesiu dalam jaring ke dalam mulut Titan Rodriguez sehingga terciptanya ledakan yang sangat besar. Seluruh bagian wajah Titan Rodriguez hancur berantakan. Historia yang berhasil memotong beberapa bagian tubuh ayahnya teringat masa lalu ayahnya yang berniat melenyapkan para Titan. Historia yang jatuh setelah menyerang beberapa bagian tubuh Titan ayahnya kemudian mengatakan kepada penduduk bahwa ia adalah Historia Reis, pemimpin umat manusia yang berada dalam tembok. Di tempat lain terlihat Kenny yang sedang berjalan dan terluka parah. Kenny mengingat kenangannya bersama raja sebelumnya dan juga adik perempuannya yang telah mempunyai anak. Kenny terkejut, di depannya sudah ada Lepi dan anak buahnya yang sedang bersiap membunuhnya. Tetapi Lepi kemudian menyuruh anak buahnya untuk pergi melaporkan keberadaannya. Lepi yang melihat Kenny sedang sekarat mengeluarkan suntikan serum Titan dari tangannya yang diambil dari tas Rodriguez. Diceritakan bahwa dahulu Kenny adalah seorang penjahat yang berniat membunuh Rodriguez dan raja yang bernama Uri. Tetapi Uri berhasil menangkapnya dengan kekuatan Titannya. Rod yang berniat membunuhnya dengan senapan dihalangi oleh Uri sehingga Kenny berhasil melukai Uri dengan sebuah pisau yang dilemparnya. Bukannya membalas, Uri malah melepaskan Kenny dari cengkraman tangan Titannya dan bersujud meminta maaf di hadapannya karena menyesal dengan apa yang terjadi pada suku Ackerman yang selalu dipersekusi olehnya. Kenny yang melihat raja membungkukkan badannya di hadapannya tergerak hatinya dan bersumpah untuk membantu Raja Uri. Kehidupannya pun berubah. Kenny yang dahulunya suka membunuh polisi militer malah berpihak kepadanya dan menjadi bawahan pribadi keluarga Reis yang sangat sombong. Kenny kemudian mendatangi adik perempuannya yang bernama Kucel yang telah tewas diranjang dan melihat anaknya dalam keadaan mengenaskan yang bernama Lepi. Kenny kemudian membesarkan Lepi tanpa tahu Kenny adalah pamannya. Kenny mengajarkan banyak hal terhadap Lepi seperti cara memegang pisau, menghadapi situasi mengerikan, bagaimana cara bertarung dan lain sebagainya. Lepi menjadi penjahat terkenal di ibu kota. Ia tak segan menyakiti siapapun yang menyakitinya. Kenny kemudian diperlihatkan berbicara dengan Raja Uri yang sedikit lagi akan dimakan oleh anak dari Rodriguez yang bernama Preda. Meskipun begitu, Uri menjelaskan bahwa ia akan tetap hidup dalam ingatannya. Kenny terlihat berniat menyuntikkan dirinya dengan serum Titan yang diambilnya dari tas Rodriguez. Namun sayangnya tidak jadi dilakukan karena berpikir hanya akan menjadi salah satu Titan bodoh yang akan dibunuh dengan mudah. Lepi kemudian bertanya tentang siapa dirinya dan juga ibunya kepada Kenny. Lepi kemudian terkejut mendengar bahwa ibunya Lepi adalah adik perempuannya yang bernama Kucel Ackerman. Sehingga mereka berdua merupakan suku Ackerman yang masih hidup. Kenny kemudian memberikan serum Titan kepada Lepi sebelum tewas. Di lain tempat, Historia diangkat menjadi ratu yang baru untuk memimpin para penduduk dalam tembok. Ia menepati janjinya yang ia sampaikan kepada Erwin. Di sisi lain, Titan Armor atau Rainer terlihat terjatuh karena terluka parah. Bertolt yang berusaha mengeluarkan Rainer dari dalam Titannya didatangi oleh Titan binatang yang berbicara bahwa misi untuk menyelamatkan Annie akan dilakukan dan merebut ponding Titan yang menjadi misi utamanya pada umat manusia di dalam tembok. Sosok manusia yang ada pada Titan binatang pun keluar dengan jenis kelamin pria dan memakai kacamata. Eren, Armin, dan Jean melihat Historia yang sedang bermain dengan anak-anak. Historia mengetahui bahwa Eren telah sukses mendapatkan kekuatan untuk mengeraskan kulit Titannya. Eren kemudian berpikir harus cepat menutup tembok Maria sebelum Rainer, Bertolt, dan yang lainnya menyerang kembali. Eren yang telah menguasai jurus pengerasan kulitnya berhasil menciptakan senjata anti-Titan yang dapat menjebak Titan dan membunuhnya. Hanji berpikir dengan senjata anti-Titan tersebut mereka dapat membunuh Titan tanpa mengorbankan seorang pun prajurit. Esoknya Eren mengingat sesuatu dan bergegas pergi dengan temannya ke tempat guru yang melatih pasukan militer pemula yang bernama Kate Sadis. Eren berpikir Kate mengenal ibu dan ayahnya dan meminta menjelaskan apa yang diketahuinya tentang ibu dan ayahnya. Kate mulai bercerita tentang 20 tahun yang lalu di tembok Maria di desa Sigasina. Ia menemukan ayah Eren seorang diri dan tidak mengingat kenapa ia ada di luar tembok.
Ia mengatakan bahwa ingatannya telah hilang dan hanya mengingat namanya yang bernama Grisha Jagger dan ia adalah seorang dokter. Beberapa tahun kemudian, Kate membawa seorang wanita yang bernama Carla yang sedang sakit terkena wabah ke rumah Grisha. Banyak orang yang sembuh berkat bantuan dokter Grisha Jagger. Tak lama kemudian, Kate diangkat menjadi komandan pasukan pengintai ke-12. Sedangkan Grisha Jagger menikah dengan Carla yang tak lain adalah ibu dari Eren. Kate sebagai komandan pasukan pengintai memulai misinya keluar tembok untuk membunuh para Titan. Tetapi misinya selalu gagal dan banyak sekali prajurit yang tewas di bawah komandonya sehingga banyak dicemooh oleh para penduduk. Sedangkan Erwin yang menjalankan misi keluar tembok lebih sukses dan tidak ada korban yang tewas. Sehingga banyak penduduk yang menginginkan komandan pasukan pengintai diganti. Kate kemudian menyerahkan jabatannya sebagai komandan pasukan pengintai kepada Erwin. Tak lama kemudian tembok Maria berhasil dijebol oleh Titan. Grisha yang menemui Eren yang sedang tidur menanyai kabar ibunya. Dan Eren menjawab ia sudah dimakan Titan. Grisha kemudian menyuruh Eren untuk membalaskan dendam ibunya dan membawa Eren ke suatu tempat. Kate berniat untuk mengikuti mereka namun dilarang oleh Grisha. Kate mengatakan kenapa bukan Grisha saja yang membalaskan dendam Carla dan malah menyuruh anaknya yang masih kecil. Grisha malah menjawab bahwa Eren adalah anak yang istimewa karena ia adalah anaknya. Jadi Grisha meminta Kate untuk tidak ikut campur dan tetap diam. Kate yang merasa khawatir dengan mereka berdua kemudian pergi mendekat ke hutan setelah melihat cahaya yang begitu terang. Sayangnya di hutan Kate hanya menemukan Eren yang sudah pingsan sedangkan Grisha menghilang entah kemana. Kate kemudian membawa Eren kembali ke kamp pengungsian bersama Mikasa dan Armin. Hingga akhirnya Eren tersadar telah mendapatkan kunci bawah tanah rumahnya. Eren yang telah mendengar cerita dari Kate kemudian kembali dan menyadari bahwa ia adalah anak dari orang yang sangat istimewa. Para petinggi militer yang diketuai oleh Komandan Jack Lee memimpin rapat. Hanji mengatakan bahwa suntikan serum yang bisa membuat manusia menjadi Titan terbuat dari bagian tubuh manusia. Dan cairan tersebut akan cepat menguap apabila telah keluar dan terkena udara, sehingga Hanji sulit untuk menganalisa lebih detail. Ia juga mengatakan bahwa orang yang membuat cairan tersebut pasti memiliki teknologi yang lebih maju darinya. Erwin kemudian memerintahkan Lepi untuk selalu membawa serum Titan tersebut dan memutuskan sendiri nantinya serum Titan ini dipakai untuk siapa. Malamnya Erwin mengadakan pertemuan dengan pasukan pengintai mengatakan bahwa Grisha Jagger adalah orang yang berasal dari luar tembok. Hanji juga berpikir sama bahwa ia sama dengan Rainer, Belter, dan Annie mempunyai kekuatan Titan. Tetapi yang membuatnya berbeda, Grisha lebih memilih mendukung kelangsungan hidup umat manusia di dalam tembok. Paginya Erwin berpamitan untuk pergi memimpin pasukan pengintai untuk melakukan misi pengambil alihan tembok Maria dari para Titan. Para penduduk yang melihat begitu merasa bersemangat memberikan semangat kepada pasukan pengintai yang akan mengambil alih tembok Maria. Di lain tempat terlihat Rainer dengan satu orang yang tidak dikenal sedang menunggu sesuatu. Attack on Titan Season 3 Part 1 telah selesai. Saksikan Attack on Titan part keduanya atau yang terakhir pada video terbaru saya selanjutnya. Terima kasih.